Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas Daniel menanta diserang tanda kutip karena statementnya mengatakan bahwa ada unclean spirit di balik patung. Dan ini adalah hasil kesimpulan dia setelah bertemu dengan UAS beberapa waktu lalu. Kemudian setelah itu dia membuat sebuah video dengan menyimpulkan ada 5 poin kalau saya tidak salah. Dan salah satunya adalah statement yang tadi yang mengatakan bahwa ada unclean spirit di balik patung yang disembah. Nah, kemudian statement ini atau video ini mendapat komentar atau tanggapan dari berbagai kalangan, terlebih dari kalangan saudara-saudara kita yang Katolik. Nah, saya ingin menanggapi, mudah-mudahan tidak menambah masalah, tetapi meluruskan atau mendudukkan pada porsi yang seharusnya. Nah, bagaimana dengan patung ya? Ini berbicara tentang ada unclean spirit di balik patung. Maka ayat yang paling tepat untuk menjawab problem ini adalah di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5. Di situ dikatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Jadi di sini jelas sekali tercatat dalam Keluaran 20 ini, dan ini adalah poin pertama dan kedua di dalam 10 perintah Allah, larangan untuk menyembah Allah lain. Ya, larangan untuk membuat patung dan menyembahnya. Jadi yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwa ya, patung yang batasan terhadap patung yang termasuk kategori berhala atau tidak adalah apabila patung itu disembah. Jadi itu berarti tidak semua patung ada unclean spirit ya. Misalnya patung kuda di Jakarta, patung Liberty dan lain sebagainya. Tidak semua patung ada unclean spirit. Ya. Lalu patung yang disembahlah, yang dijadikan Tuhan, di mana orang datang minta petunjuk, sujud, menyembah, berbicara kepada patung itu seolah-olah patung itu adalah Tuhannya yang bisa memberikan kehidupan kepada dia atau rezeki kepada dia, maka di patung itulah ada unclean spirit. Jadi tidak di semua patung ada unclean spirit. Itu perlu digarisbawahi. Hanya patung yang disembah, yang dijadikan Tuhan, yang dijadikan dewa, yang dijadikan Allah, disitulah ada unclean spirit. Ya. Kemudian yang kedua, ya, membuat patung itu tidak salah. Yang penting tidak boleh disembah. Termasuk patung Yesus. Seperti yang ada di Brazil, yang ada di mana lagi, di Manado atau di Flores atau di mana, yang begitu besar, saudaraku, tidak ada masalah dengan patung-patung itu, asal jangan disembah. Karena Yesus pun tidak tinggal di dalam patung Yesus. Sekalipun itu patung Yesus, Yesus tidak tinggal di situ. Ya, kemudian kalau patung Yesus kemudian patung itu disembah, maka yang tinggal di situ bukan Yesus lagi, tapi roh jahat atau unclean spirit itu. Jadi patung Yesus pun kalau disembah, maka di dalam patung Yesus ada unclean spirit. Ya, tetapi kalau dia cuma patung biasa yang dibangun untuk apalah, keindahan seni, there is nothing wrong with that. Ya, tidak ada yang salah dengan itu ya. Oke, kemudian bahkan bukan hanya patung Yesus, salib, simbol-simbol Kristen pun kalau disembah atau diperlakukan berlebihan, misalnya salib dipakai untuk ngusir setan atau untuk jaga diri, atau ditaruh di bawah bantal supaya tidak mimpi buruk atau mengusir roh jahat, itu pun berhala. Ya, jadi
Asal jangan diperlakukan seperti Tuhan yang menjaga kita, memberikan kehidupan, dan lain sebagainya. Maka aksesoris seperti salib, simbol-simbol Kristen, patung-patung seperti patung Yesus, tidak ada yang salah. Yang penting batasannya adalah jangan disembah. Karena perintahnya jelas. Dikatakan jangan buat patung berupa apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Itu batasannya jelas. Patung yang disembah, sujud kepadanya, beribadah kepadanya, itu mendatangkan kutuk sampai keturunan ketiga dan keempat, karena Allah murka. Karena siapa yang menyembah Allah lain atau membuat patung kemudian beribadah kepadanya, maka itu membangkitkan cemburu Allah, karena dia adalah Allah yang cemburu, yang tidak ingin didoakan. Kita manusia pun tidak ingin didoakan, terlebih lagi Allah. Itu adalah sifat Allah yang ditaruhkan dalam diri manusia. Kita tidak ingin didoakan, apalagi Allah. Maka siapa yang membuat patung lalu menyembahnya, disitulah kutuk akan datang sampai keturunan ketiga dan keempat. Kesalahan bapa ditanggung oleh anak cucu sampai keturunan ketiga dan keempat. Kesalahannya dalam hal menyembah Allah lain, dewa-dewa lain, atau menyembah patung, beribadah kepada patung-patung. Nah, itulah juga yang ditegaskan di dalam Yesaya 44 yang dikutip oleh Daniel Mananta, ya, bahwa kalau seseorang mengambil kayu membuat khusus, memang separuhnya dibuat kayu api, tetapi separuhnya dibuat patung, kemudian dia menyembah patung itu. Artinya memang tujuan dia ngambil kayu itu selain untuk kayu api, tetapi juga untuk membuat patung khusus untuk beribadah kepada patung itu, ya pasti salah, pasti dosa, bertentangan dengan firman Tuhan, dan ada kutuk sampai keturunan ketiga dan keempat, karena dia membangkitkan amarah dan cemburu Allah. Ya, jadi di situ jelas ya bahwa kalau dia hanya sekedar patung, seni, hiasan, tidak ada yang salah. Yang salah batasannya jelas. Apabila seseorang sujud menyembah atau beribadah kepada patung itu, di situ dosanya, disitulah ada unclean spirit. Jadi mungkin saja ada patung yang awalnya itu dia patung seni biasa, tetapi begitu disembah dan beribadah kepadanya, masuklah unclean spirit di situ, karena manusia yang menyembah patung itu. Seperti itu. Jadi tidak semua patung ada unclean spirit, kecuali yang disembah. Saya kira itu cukup jelas. Semoga membantu. God bless.